channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome, nice to meet you. So, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, aku mau share kalian juga berbagi tips dan pengalaman tentang komposisi skincare yang bisa dibilang eksklusif, bahkan dijuluki sebagai ingredients yang termasuk ke royal family atau keluarga kerajaannya para komposisi skincare. And that is retinol. Kalau misalnya teman-teman nonton video aku yang 14 serum versi aku, serum yang terbaik dalam hal memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan atau mengecilkan tampilan pori-pori, bahkan bisa ngebantu ngeredain jerawat, memudarkan bekasnya, bahkan menyamarkan kerutan di wajah aku, jatuh kepada serum dengan komposisi retinol. Which is yang sudah aku pakai dan rasain manfaatnya adalah dari Glow Labs Retinol Cica Night Serum. Kayak gini serumnya. Serum ini bahkan udah habis guys, udah tinggal kayaknya sekali dua kali pakai lagi, dan 88 kemarin udah aku pun check out lagi di Shopee. Di video ini aku bakalan bahas lebih jauh overall komposisinya, cara aku pakai kayak gimana, ingredients apa aja yang nggak boleh digabung sama serum ini. And as you guys know, karena aku termasuk pemula dalam hal memakai retinol, aku tuh selalu takut banget mau mulai pakai retinol, padahal aku tuh udah sering baca beberapa skincare enthusiast bilang kalau seandainya mereka hanya bisa pilih satu aja ingredients aktif dari suatu skincare, mereka bakalan pilih vitamin A, retinol. Namun ternyata retinol tidak hanya sesimpel hanya retinol aja, itu banyak banget turunannya dan banyak banget yang mempengaruhi proses kinerjanya di kulit wajah seseorang. Jadi aku bakalan sentil juga sedikit tentang itu, dan terutama kenapa ada banyak banget retinol lokal di luar sana, tapi aku memilih Glow Labs. Aku juga bakalan tunjukin ke kalian before after dari aku mulai rutin pakai Glow Labs Retinol Cica Night Serum ini. So without any further ado, langsung aja kita mulai videonya. Ya kan? Kenapa aku pilih Glow Labs dari banyak banget pilihan di luar sana? Jujur waktu aku pertama-pertama sudah membulatkan niat dan tekad untuk memasukkan retinol di skincare routine aku udah banyak searching. Dan kemudian aku dengar soal Glow Labs ini. Sebelum aku pakai suatu skincare, pasti aku bakalan research dulu ingredientsnya. Dan hal yang menarik perhatian aku dari Glow Labs adalah yang pertama, karena bentukan vitamin A yang dipakai adalah dalam bentuk HPR atau nama panjangnya Hydroxypinocolone Retinoid, yang bakalan aku bahas sedikit lebih jauh sebentar habis ini. Namun sekilas tentang HPR ini, yang nama dagangnya biasanya Granactive Retinoid, merupakan salah satu generasi retinoic acid yang less irritating atau kurang mengiritasi namun menjanjikan. Masuk dengan pemikiran aku dimana aku yang masih pemula ingin mencoba memakai skincare vitamin A, jadi mencari yang tetap efektif namun aku nggak mau efek samping iritasinya gitu, takut. Walaupun data penelitian dari HPR itu sendiri tidak sebanyak generasi vitamin A yang lain, namun kulit aku pakai Glow Labs Retinol Cica Night Serum ini yang ada kandungan HPR-nya menjadi salah satu bukti bahwa HPR itu sendiri efektif dan benar adanya tidak mengiritasi sama sekali. Aku yang dulunya takut banget untuk mulai skincare vitamin A atau skincare retinol, jadi berubah banget persepsinya setelah pakai Glow Labs Retinol Cica Night Serum ini. Alasan yang kedua, harganya affordable, jadi nggak memberatkan sama sekali. Dan di dalam pemikiran aku adalah aku memang pengen cari sesuatu yang affordable, sehingga ketika aku cocok, yang of course bakalan aku rekomendasikan ke teman-teman semua, tidak akan terlalu memberatkan. Alasan yang ketiga, dia juga klaimnya beginner friendly. Dan yang keempat, kadar Granactive Retinoidnya ada 5% kalau di sini. Ada sih serum-serum dengan kandungan yang sama HPR atau Granactive Retinoid, namun Granactive Retinoidnya itu cuma 1%. Itulah beberapa alasan kenapa aku mau pakai Glow Labs Retinol Cica Night Serum. Seperti biasa, aku langsung dulu ke ingredientsnya. Overall ingredientsnya, tenang aja, aku udah research dulu sebelum aku coba dan sebelum aku rekomendasikan ke kalian. Nah, yang bagus dari ingredientsnya Glow Labs, dia pakai Gentle Technology, yang merupakan ingredients dalam bentuk milk protein dan lactose untuk mengurangi resiko iritasi dari penggunaan bahan aktif apapun, termasuk brightening maupun exfoliating agent, termasuk retinol ini. Selain itu bisa juga membantu perbaikan skin barrier, melembabkan dan memberikan efek soothing pada kulit. Komposisi utamanya seperti namanya, Retinol Cica, dia ada kandungan vitamin A dalam bentukan Granactive Retinoid, yang seperti aku bilang tadi merupakan bentuk yang powerful dengan tingkat kemungkinan iritasi yang rendah. Dan ada retinolnya juga. Jadi ada dua bentukan vitamin A dalam sini. Yang pertama Granactive Retinoid atau HPR, yang kedua retinol. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Bisa meremajakan kulit, mengenyalkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, membantu meredakan jerawat, menjaga kelembapan kulit, dan menyamarkan kerutan dan garis-garis halus. Banyak banget fungsinya. Dia juga ada mengikut sertakan centella acetica di dalamnya, lebih meminimalisir lagi efek iritasi, sehingga
Ingat, teman-teman yang punya kulit sensitif bisa aman. Ada fungsi menyembuhkannya juga, mampu mengatasi peradangan akibat active ingredients atau bahkan peradangan yang disebabkan oleh jerawat. Dia tidak pakai alkohol, dia tidak pakai parfum ataupun fragrance, bahkan enggak pakai essential oil. Kelebihannya, walaupun dia serum yang tidak berparfum, namun dia enggak bau amis. Tetap normal baunya dan tidak mengganggu dalam hal pengalaman mengapply skincare di wajah. Yang terakhir, komposisi yang bagus yang pengen aku sebutkan juga ada di methyl methoxychromanol. Fungsinya sebagai antioksidan, jadi bisa melindungi kulit juga. Teksturnya sendiri ini tuh surprisingly ringan banget. Dia hampir kayak air, bahkan hampir kayak toner, dan menurut aku sangat cepat meresap. Ini aku mau labelin sebagai serum yang daya serapnya tercepat dari semua jenis serum yang aku punya. Bahkan kecepatan menyerapnya tuh menurut aku hampir sama kayak toner. Feel di kulit pun dia sama sekali nggak lengket, nyaman banget dipakai, nggak ada tingling effect, nggak ada rasa gatal-gatal, nggak ada apalah itu semua yang aku takutkan sebelum aku mulai memberanikan diri memakai skincare retinol. Itu semua nggak terjadi. Pengalaman pakai, aku kira aku sudah siap mental padahal untuk mengalami fase iritasi ringan lah ya, tapi no, itu nggak terjadi sama sekali. Itu salah satu yang bikin aku suka untuk rekomendasikan ini juga ke teman-teman, apalagi kalau kalian merupakan pemula dalam menggunakan serum retinol. Efek-efek yang work di kulit wajah aku ada video dimana aku pakai setiap malam Retinol Cica Night Serum dari Glow Labs ini. Beberapa kali karena aku udah ngantuk banget, aku nggak sempat rekam, but anyway, efek yang work di kulit wajah aku adalah yang pertama, dia benar-benar menghaluskan dan memperbaiki tekstur kulit aku. Lama-kelamaan setelah rutin pakai dan konsisten, makin lama dia makin jadi permanen tekstur kulit yang halus itu dan glowing, seperti kulit wajah habis facial. Aku belum pernah facial di klinik guys umur hidup, tapi aku sering banget lihat wajah-wajah sehabis pemulihan dari facial itu kan glowing banget ya, karena kebetulan kakak aku tuh dulunya hobi facial, jadi aku tahu banget gimana finish kulit setelah pulih dari facial. Glow Lab Serum yang ini bisa kasih efek yang sama kayak gitu di kulit wajah aku. Efek yang work selanjutnya, dia mengurangi kerutan di kulit wajah aku, terutama di bagian smile line. Aku tuh suka sering banget patchy ketika aku makeup, tapi lama-kelamaan udah lebih berkurang gitu patchy-nya, bahkan hampir nggak ada. Garis-garis halus pun pudar, begitu juga di area-area sekitar mata. Memudarkan bekas jerawat juga, terutama bekas jerawat yang di dahi. Aku nggak tahu kenapa, aku kalau ada bekas jerawat di dahi, itu lama banget hilangnya dibandingkan kulit wajah aku yang lain. Pakai serum brightening aja itu udah work banget juga, tapi ditambah dengan rutinitas Glow Labs Retinol Cica Night Serum ini, dia bisa bikin lebih pudar lagi, terutama di bagian yang sulit pudar di bagian dahi. Selain itu, efek yang work yang justru nggak ada di klaimnya, tapi aku notice di kulit wajah aku adalah dia mengurangi tampilan pori-pori, terutama di bagian aku yang T-zone ini, tapi deket-deket pipi bagian dalam. Itu karena agak berminyak dibandingkan area lainnya. Aku kan combination skin ya, tampilan pori-porinya tuh lebih gede awalnya. Rutin pakai ini aku jadi notice pori-pori aku kok lebih nggak kelihatan ya. Selain itu, dia bisa mencegah bakteri penyebab jerawat. Aku jadi jarang jerawatan. Bulan ini tuh adalah bulan yang aku tuh tidurnya kacau banget. Aku tahu aku sering kasih tips jangan tidur terlambat, jangan tidur terlalu larut, tapi beberapa keadaan, situasi dan kondisi yang mengharuskan aku seperti itu nggak bisa dihindari juga. But surprisingly, aku tuh biasanya kalau udah tidur larut begitu dalam waktu misalnya berentetan beberapa hari berturut-turut, itu pasti udah nggak ketolong, pasti jerawatnya gede-gede, bahkan jerawat batu bisa muncul. Nah, pakai ini itu udah mengurangi intensitas aku berjerawat sama sekali. Berkurang memang, tapi bukan berarti nggak ada jerawat yang muncul sama sekali. Ada, sempat aku muncul satu jerawat, itu juga karena aku mau datang bulan, tapi jerawat yang muncul ini cepet banget membaik, bahkan bekasnya tuh cepet banget pudar. Kalian bisa lihat di foto ini. Setiap foto yang aku kasih, no edit, no filter, semuanya langsung, dan aku nggak pilah-pilah, langsung aja aku ambil dari tanggal berapa ke tanggal berapa, langsung aku tampilkan ke teman-teman semua. It's totally different, bener-bener beda pas tambahin serum ini ke rutinitas skincare aku. Dia jadi lebih next level gitu bagusnya kulit. Untuk cara pakainya sendiri, aku tuh pakai setiap malam, jadi pagi aku nggak pakai, malam hari aja setiap kali cuci muka. Dan kalau misalnya ada toner, bisa pakai toner dulu. Biasanya aku pakai toner yang menghidrasi terlebih dahulu, baru aku layer dengan serum ini. Tidak untuk di layer dengan skincare yang mengandung vitamin C maupun eksfoliator. Jadi ketika mengeksfoliasi kulit, sebaiknya jangan dulu pakai serum retinol, dipisahin dulu gitu rutinnya. Kalau mau sambil lebih mencerahkan, layer dengan niacinamide boleh, atau alpha-arbutin juga boleh, nggak masalah. Yang penting lihat tingkat toleransi masing-masing kulit kita. Tips untuk yang baru mau pakai retinol, kalau memang kalian takut banget, bisa mulai dari pelan-pelan dulu. Misalnya dalam 1 minggu tuh 1 kali aja pakai, baru nanti pelan-pelan ditingkatkan frekuensinya. Kalau aku sendiri, aku karena
pengen barbar aja langsung gitu pengen lihat. Aku coba langsung pakai setiap malam. But thankfully kulit aku sangat-sangat bisa mentoleransi Glow Labs Retinol Cica Night Serum ini dengan sangat baik. Jadi memang benar-benar tidak mengiritasi sama sekali. Sekilas tentang packagingnya, dia travel friendly dalam botol serum 20 ml isinya dengan aplikator serum bentukan pipet dan gampang banget kok untuk pakai pipetnya. Ini tuh finishnya glowing tapi bener-bener ringan banget. Bahkan di sekitar mata tuh nggak terasa berat sama sekali. Buat teman-teman yang masih ragu untuk mulai pakai skincare retinol atau serum retinol, serum vitamin A, I highly recommend you guys untuk coba Glow Labs Retinol Cica Night Serum. Masukin royal ingredients dalam skincare rutin kalian, terutama buat yang umurnya sudah 20 tahun ke atas dan kalian butuh booster untuk bikin kulit wajah lebih terlihat sehat dan terlihat makin awet muda, bisa mulai pakai serum retinol. Aku benar-benar puas sih sama Glow Labs Retinol Cica Night Serum ini. Jadi teman-teman bisa cobain juga. Satu hal yang pasti dan yang aku tahu yang udah aku buktikan sendiri, terutama dari Glow Labs Serum ini, it works on my skin and it doesn't take that long for my skin to see the result. Kulit aku happy banget sih. Komen di bawah dong kalau misalnya ada dari teman-teman yang udah check out mungkin dari video base serum aku, atau memang teman-teman yang udah cobain dari dulu, respon dan manfaat di kulit kalian kayak gimana. Aku penasaran banget, komen di bawah ya. Bisa beli di mana serum yang aku pakai ini. Jangan sampai kalian beli yang gak original ya. Aku bakalan taruh linknya di description box dan below. Jadi kalian bisa langsung aja cek di sana. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Lunas ya janji aku untuk bahas soal serum retinol favorit aku sekarang ini. Jangan lupa follow aku di Instagram @jemimalivia ya guys, karena aku sering share hal-hal yang gak aku share di YouTube. Rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye bye guys.